stres 5 menit bisa mematikan sistem imun 3 jam, 3 sampai 5 jam. Nah, ketika sistem imun itu mati, itu bakteri masuk, kita sakit jadinya. Maka dari itu dalam agama Islam terutama, Islam mengajarkan kita untuk terus bersyukur dan mempercayai takdir, semuanya udah ditakdirin. Jadi kalau mau ditipu, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah kita yang ditipu, bukan yang nipu. Gitu. Kalau dalam Islam tuh kita diajarin untuk mikir tenang, mikir santai aja, apapun yang terjadi Allah yang udah takdirkan. Jadi semua ini titipan, kita nggak ada stres-stresnya sama sekali. Kayak saya difitnah sama Samsudin bertahun-tahun kan, ya saya tetap bersyukur. Saya bersyukur karena saya bukan bagian orang yang memfitnah. Saya bisa banget buat fitnah balik dia gitu kan, bayar orang buat fitnah balik. Tapi yang kalau saya fitnah balik, bedanya apa sama mereka kan? Lebih mudah ya Pak? Lebih mudah sebenarnya. Tapi kan kalau saya fitnah juga, apa bedanya saya sama dia kan? Dia fitnah, saya fitnah gitu. Makanya ya udah saya diemin, akhirnya kesandung sendiri kan sama kebohongannya sendiri. Gitu, intinya ya saran saya pelajari tentang pikiran manusia kayak gimana. Terus juga ada ilmu awareness namanya Pak, ilmu kesadaran diri. Nah, ilmu kesadaran diri ini kita mempelajari kebiasaan manusia apa aja. Kayak misalkan kalau peramal, kenapa kok dia bisa tahu tentang pribadi kita padahal baru ketemu. Nah, yang diucapin peramal itu namanya Barnum Effect Pak. Barnum Effect itu adalah kata-kata umum yang hampir terjadi ke semua orang. Gitu nih, kayak contohnya, ini kalau dilihat-lihat, kamu nih punya masalah tapi kamu pinter buat ngumpetin masalah itu ke orang-orang di sekitar kamu. Gitu, sehingga orang-orang di sekitar kamu ngelihat kamu nggak ada masalah. Nah, itu hampir semua orang kayak gitu. Gitu. Terus kayak misalkan ditanya, dia nanya tentang cinta saya gimana nih. Nah, si peramal ini bakal bilang, kalau yang saya lihat kamu lagi ada masalah nih, ada keraguan yang besar terhadap pasangan kamu. Nah, itu muncul kata-katanya gara-gara dia nanya tentang cinta. Orang yang pengen diramal tentang cinta berarti lagi ada masalah tentang cintanya. Gitu. Jadi kata-katanya tinggal dirangkum doang. Kalau saya lihat kamu ada keraguan yang besar. Kalau dia nggak ragu, nggak mungkin nanya Pak. Gitu. Jadi memang itu yang perlu kita pelajari tentang kesadaran diri, dan literasi kita ditingkatin sih. Dan ketika ada berita-berita apapun, jangan langsung dipercaya. Cari tahu dulu ini benar atau enggak gitu. Dan saya melihat kan selama ini kan kecenderungan kan ngurusi yang hal seperti ini ya. Dukun ya betul. Misalkan Bang, ini Tulungagung ini kita bicara agak sedikit lain. Bang Marcel kan udah punya apa ya istilahnya, subscribe atau view yang banyak sekali di media sosialnya. Apabila ini dimanfaatkan waktu di Tulungagung, misalkan untuk mengenalkan pariwisatanya atau sebenarnya terus. Ya sangat bisa, karena memang saya ketika ke luar kota ya, kayak ke Kalimantan kemarin. Saya kan saya bikin show, saya ngejek dukun Kalimantan. Oh, iya. Saya memang kan waktu itu dibentur-benturin sama Kalimantan kan. Yeah. Katanya kalau berani datang ke Kalimantan. Akhirnya saya buat show berbayar, tiket saya berbayar. Saya pajang foto saya di Kalimantan 1 bulan. Gitu. Iya, saya pajang foto saya 1 bulan di Kalimantan di jalan-jalan rayanya. Terus saya jual tiket di sana. Tiket saya sold out habis. Pas saya turun ke jalan Kalimantan, banyak yang minta foto. Iya. Jadi saya malah bercandain. Saya bikin video, saya bikin batu saya selipin di sini, di celana. Terus openingnya saya bilang, guys ini gue datang ke Kalimantan. Ternyata di perut gue beneran ada batu. Nih, gitu. Mana nih dukun Kalimantan nih, gitu. Jadi memang saya bercandain. Buktinya tiket saya habis, penonton saya rame, nggak ada satupun dukun yang berani nunjukin gigi gitu. Iya. Ya, jadi memang saya selalu, dan di sana juga saya kenalin ada wisata ini gitu. Jadi memang Ini kan biar nggak dipandang horor. itu dengan wisata kan hanya melangkah saja. Oh deket ya ini ya? LS ya, jalur lintas selatan. Nanti ini Gus Ilham nanti. Oh iya. Ki Ilham ya? Indah sekali Bang, ada Ki. diagendakan ya. Oh iya, boleh. Bisa. Kalau bisa kan barangkali saya justru kembali bantu, tapi bukan bantu Bang Marcel ya. Iya. Ilham untuk nyambungin sama si Pak Camat atau siapa. Bisa. Kira-kira bisa menggunakan apa ya, kesempatan yang baik ini. Iya, karena saya pengen ini Pak. Kenapa saya ngenalin kota itu ke wisatanya kebanyakan? Karena kayak Kalimantan, banyak banget dianggap Kalimantan itu seolah-olah wilayahnya dukun yang paling sakti. Iya. Saya mau menghapus itu karena pemikiran kayak gitu membuat Indonesia nggak berkembang. Karena orang jadi pada takut. Iya. Saya makanya lebih ngenalin wisata gitu. Kalimantan tuh indah, Kalimantan tuh orang-orangnya baik. Saya Pak ke Kalimantan ya, nggak ngeluarin duit sama sekali. Saya keluar hotel,
ada orang Kalimantan yang kenal, ditraktir kelapa, es kelapa, ditraktir makanan ini, ditraktir makanan itu, mampir ke rumahnya, ditraktir makanan lagi. 3 hari. Pakai EO ya? Hah? Pakai EO. Pakai IO. Iya betul, pakai IO sana, kerja sama IO sana. Mereka pemasaran, saya minta dipajang foto saya itu, makanya kayak ngejek itu. Mana nih dukun Kalimantan, gue akan ada di hotel ini, pertunjukan, penontonnya sekian, jual tiket harganya sekian. Tiket saya habis, nggak ada satu pun dukun. Gitu kayak, dan pada diem kan sekarang orang-orang pada sekarang bilangnya kalau berani ke Banyuwangi. Ya udah, ntar gue bikin show di sana. Dukun sini saya suruh untuk kalau berani Bang Marcel ke Tulungagung. Iya benar. Iya. Kalau saya malah ini, kalau misalkan saya lagi nggak ada di kotanya, dukunnya saya suruh ke kantor saya. Kalau dia berhasil nunjukin ilmu yang saya nggak bisa bongkar rahasianya, ongkosnya saya ganti 10 kali lipat. Berikut hotel-hotelnya, berikut semuanya. Hitung total, saya ganti 10 kali lipat. Tapi kalau gagal, harus mengakui diri sebagai penipu doang. Harus mengaku Bang Marcel ganteng gitu ya? Enggak harus. Itu mah tadi doang tuh yang emang si dukun itu memang teman-temannya si Halu Ridwan yang gurunya pernah saya bongkar. Jadi dia cuma modal ngomong doang, bercanda-bercandain aja kalau orang kayak gitu. Kalau dukun-dukun saya seriusin. Kayak kemarin kan dukun mediumisasi. Itu kan mediumisasi pertama kali yang mempopulerkan si Hakim Bawazir tuh. Tahu nggak Hakim Bawazir, Pak? Ada Hakim, tahu Hakim Bawazir nggak? Nah, Hakim Bawazir itu dia ustadz aslinya, emang beneran punya santri, tapi nggak pernah ngajarin mediumisasi di padepokannya. Nah, dia bikin acara TV dulu sama Ujang Bustomi. Ya, acara TV kan saya juga orang TV. Saya tahu TV semuanya bohong kan. Nah, akhirnya saya gas lah nih kan. Saya gas pembuktian sama dukun mediumisasi. Saya bilang saya sekak tuh si Hakim Bawazir kan. Ini kepercayaan mediumisasi seperti ini gara-gara Hakim Bawazir, saya sebut aja. Emosi kan dia sama pengikutnya emosi tuh. Saya tantangin, ya udah ketemu aja. Kalau emang mau pembuktian, silahkan praktekkan mediumisasi ke saya. Jin masukin ke tubuh saya kalau berhasil. Kalau berhasil saya tutup channel YouTube saya deh gitu. Nggak berani. Dia bilangnya pengennya jawab-jawaban lewat video. Jawab-jawaban lewat video YouTube pengennya. Ya, saya bilang, ya kalau jawab-jawaban lewat video, mohon maaf banget nih, saya nggak mau nyari viewers. Iya, saya nggak mau nyari viewers, dia mau nyari viewers, Pak. Dia mau nyari viewers, bikin drama sama saya kan. Iya, betul. Pengen, memanfaatkan. Dia bikin satu video, pengennya jawab-jawaban lewat video. Lah, kalau saya sama saya nih, sesama cowok, ketemu aja. Pembuktian, kalau emang nggak bisa pembuktian, debat terbuka, saya gituin. Debat terbuka secara sejarah deh. Secara sejarah ataupun secara Islam, debat terbuka. Yang kalah harus tutup channel gitu. Tapi faktanya nggak berani. Faktanya ya tim-timnya cuma ya niat baik kita jawab-jawaban lewat video. Lah kalau saya nggak pernah mau tuh. Kalau sama dukun kayak karena memanfaatkan. Iya. Makanya Samsudin kan dulu ngegiringnya ke arah sana juga. Ngegiringnya dia nggak mau nyamperin saya. Pengennya jawab-jawaban lewat video doang. Saya diemin. Mas, Samsudin itu dulu juga pencari rosok gitu awalnya. Sama ya. Samsudin sama pencari romsok awalnya. Nih temennya ini sahabat nih. Dari sini ya. Iya. Katanya bawa becak juga di sana. Enggak becak. Buatan. Ngobrol. Sahabatnya Naja official. Emang pernah juga jenggotnya. Waduh. Pernah bikin konten, wah dia pernah pura-pura jadi dukun dulu. Naik ke sini apa ya? Enggak janjian. Ini gawe konten. Ngerti ini gini tuh. Awal mulai tahunya di situ. BE gawe konten ini tekniknya seperti apa? Caranya. Iya. Itu waktu itu ada kejadian tabrakan bis ketabrak kereta di Tanon. Pagi-pagi Samsudin udah bikin konten di sana. Nah, karena bikin konten kan saya tanya ke penjaga anunya ya. Kru-krunya ya? Penjaga. Saya dikasih nomornya itu. Saya tuh marah-marah tiba-tiba. Siapa si Samsudin ini? Iya, Samsudin marah-marah. Marah-marah? Suruh dulu. Saya ini media massa. Tadi malam kok sudah bikin konten di sini. Apa yang didapatkan untuk anu saja. Iya. Saya kan padepokan kalau berani. Loh, saya ini kok Nah, itu sensitif sekali orang iya, ini. Gitu. aslinya Samsudin pemarah betul. Saya chat dia, saya ajakin ketemu gitu. Oke.
Nah, makanya- malah ngata-ngatain gitu, ah bencong, ah banci gitu. Betul, nah, Iya saya kan? Oh bingung. sama ya? Saya bingung loh. Oh, iya, iya. Saya kan mau hanya konfirmasi. Ini Iya, karena betul. saya buntu di sini kok sudah tiba-tiba jenengan sudah lebih dulu bikin konten Iya, iya. tadi malam jam 2 malam itu kalau nggak salah. Iya, iya. Kejadiannya pagi tadi, malamnya langsung bikin konten. Iya. Nah itu Pak, hati-hati, dia jebakan memang. Dia selalu ngegiring, kalau berani datang ke Padepokan. Betul, betul. Kalau kita nyampe datang ke sana, dipres Pak sama dia. Kalau dia kita nggak mau nurutin apa kata dia, diancamnya saya laporin polisi. Saya buat keluarga kamu nggak tenang gitu. Iya, iya, iya. Nah itu tujuan dia, makanya saya selalu mancing dari kemarin. Saya diingetin Mas Naja juga, bahaya Mas kalau Mas Marcel kepancing buat kesini lagi. Pasti digiring ya Mas ya? Iya. Pasti digiring buat ke dalam lagi. Tapi sekarang sering ditutup ya gerbangnya itu. Kan udah ilegal udah. Nah, sampingnya rambutnya panjang itu apa ya? Di santri-santri